bit erratic this year. This one drops in. Forget ecstasy. Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. Orgasmic proportions. FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan, Anda pecinta olahraga sepak bola dimanapun berada. Sore hari ini kembali hadir ada saya Ozi yang akan temani Anda hingga 1 jam ke depan. Kita masih membahas tentang pertandingan sepak bola, baik mancanegara maupun juga liga domestik. Sore hari ini saya tidak sendirian, ada juga Bung Dirham yang menemani kita. Selamat sore Bung Dirham. Ya, selamat sore Ozi. Baik, kabar sehat Bung? Alhamdulillah sehat. Baik, nah di pekan ini Bung Dirham masih banyak laga-laga yang masih kita akan bahas. Tetapi sebelumnya sedikit saya ingin review dulu pertandingan hasil dari minggu kemarin Bung Dirham. Yang tanpa disangka-sangka juga ya, The Reds ini dibantai, The Reds Devil ya, Iya. dibantai di kandang sendiri. Tapi yang kita soroti yang kalah 5-0 itu bukan hanya MU Ya. dari Liverpool saja, tetapi ada beberapa partai lain di Eropa seperti Bayern Munchen kalah 5-0 dari rekan sekutannya Borussia Mönchengladbach. Kemudian Ajax secara meyakinkan menang 5-0 atas seterunya PSV Eindhoven. Nah, itu juga satu hal yang menurut saya menarik karena ini ada apa ya, maksudnya ada tanda-tanda apa ini kok tiba-tiba tim-tim besar juga bertumbangan. MU yang luar biasa di pertandingan-pertandingan awal seolah-olah meyakinkan dia harus juara Liga Inggris, dia harus juara Liga Champion. Semua banyak orang yang terutama fan MU itu menggadang-gadang kembalinya Ronaldo, kemudian ada tambahan amunisi Maguire, Varane, Sancho. Tapi toh tetap saja MU masih melempem. Ini artinya ada dibutuhkan sebuah komitmen ya. Itu yang disoroti oleh Wayne Rooney terhadap para pemain MU, di mana mereka komitmennya seperti apa, profesionalisme mereka dalam membela klubnya, klub yang menggaji mereka. Nah, itu yang dilontarkan oleh Rooney dan ini memang kelihatannya seperti itu, tapi kita nggak tahu sebenarnya ada apa. Apakah memang taktik dari Ole Gunnar Solskjaer ini belum begitu meyakinkan sehingga untuk di level MU yang seharusnya berada selalu di level-level atas ini disorot banyak pengamat setelah kekalahan dari Liverpool. Dan mencolok lagi 5-0 di kandang sendiri. Itu sesuatu yang sulit diterima karena secara dihitung finansial dari harga pemain saja Liverpool mungkin masih di bawah MU. Tetapi di tangan sosok Jurgen Klopp, Liverpool mampu menjadi tim yang menakutkan, yang mematikan. Jadi kelihatan banget kemarin tidak ada pertahanannya kelihatan jelek gitu kan, dilalah drop gitu kan. Pertahanan MU yang banyak disorot, kemudian serangan mereka juga tidak begitu mengancam gawang Liverpool. Ederson ya. Nah itu yang banyak dipertanyakan dan dievaluasi terus. Ini kayaknya sosok Solskjaer ini masih layak nggak dipertahankan, apalagi setelah ada berita bahwa Ronald Koeman akibat kekalahan dari Rayo Vallecano itu dia harus mundur. Nah, itu sinyal-sinyal itu menguat terus. Bahkan bursa pelatih banyak yang mulai beredar di dunia maya seperti Antonio Conte, mantan pelatih Inter Milan, kemudian
ada lagi manajer Leicester Brendan Rodgers. Ya, ini sangat meramaikan bursa kepelatihan. Nantinya adakah kemungkinan bahwa MU akan mengganti pelatih, jajaran pelatih dari mereka, ataukah tapi kalau saya lihat dari beberapa yang berkembang di media seperti para pemain itu masih sangat mendukung untuk bertahan, memberikan dukungan kepada Solskjaer. Ya, tapi saya kira ini juga partai akankah ini menjadi partai penentu seandainya lawan Tottenham kalah, apakah ada kemungkinan seperti itu. Nah, akhirnya yang dikhawatirkan adalah bagaimana stabilitas MU di bursa saham. Misalnya kepercayaan tentu akan makin menurun seandainya mungkin Solskjaer tetap bertahan. Ada apa? Maksudnya ya Solskjaer sudah cukup lama juga, tetapi dia belum kunjung membuat tim ini semakin menakutkan, ya. Ataukah memang ini dengan munculnya pemain-pemain baru, adaptasi di dalam tim MU ini belum merekat, ya. Belum nyatu, ya. Belum menyatu, sehingga ini menjadi persoalan. Nah, banyak hal lah. Secara psikologis tentu kita dengan kondisi klub yang banyak sorotan pasti butuh psikolog yang bisa membangkitkan motivasi para pemainnya untuk bisa tampil menjadi lebih baik lagi, apalagi menghadapi Tottenham di stadionnya Tottenham yang dia partai tandang itu akankah parkir bis, ya, dia akan lebih menguatkan pertahanan misalnya begitu. Tapi kalau seandainya malam nanti Bung Diram ketika bertanding ke stadion Tottenham Hotspur ini kembali kalah, ada kemungkinan oleh Solskjaer ini nggak bisa bertahan lama di MU, Bung? Ya, ini semakin kuat, sinyalnya semakin kuat, ya. Maksudnya yang dikhawatir sekarang kan klub bukan hanya menjadi klub pribadi, di sana juga ada banyak pemegang saham yang dibuka secara luas, yang juga berimbas kepada para penonton yang akankah penonton itu masih mau datang ke stadion ketika MU sudah dalam keadaan seperti itu. Itu karena ini selama ini kan sangat bergantung kepada tiketing. Yang dikhawatirkan malah pendukung MU perlahan-lahan mundur ini. Melihat perkembangan selanjutnya dari kiprah dari MU, ya, melawan Tottenham Hotspur, ya. Kira-kira kalau menurut Bung Diram sendiri, seandainya diganti, yang paling pantas siapa susah nih? Itu susah, ya. Artinya kan penggantian itu juga selera, ya, tergantung finansial. Akan misalnya ketika Conte disodorkan itu kelihatannya manajemen MU itu agak bingung dengan apa nanti permintaan yang disampaikan oleh Conte untuk pembelian pemain-pemain baru misalnya. Jadi ini khawatirnya Conte akan berbiaya mahal di kemudian hari. Nah, itu menjadi persoalan. Nah, kalau Brendan Rodgers dia kelihatannya di Leicester sudah mulai cukup bagus, itu juga kemungkinan kalau harganya cocok, ya kemungkinan Rodgers bisa masuk, ya. Nah, ini yang saya lihat malah justru ini yang menarik, artinya dana sebesar apapun belum tentu menjadikan tim itu menjadi lebih kuat. Tetapi dengan manajemen yang betul, yang membeli pemain kira-kira biasa saja, tetapi di konsep oleh pelatih yang jenius, yang bisa meramu dan membangkitkan motivasi pemain-pemain itu menjadi pemain bintang, itu yang luar biasa. Dan itu yang dilakukan klub di Liverpool. Kalau kita lihat misalnya Minamino yang tadinya tidak banyak dilirik, tapi ketika dia bergabung dengan Liverpool, dia menunjukkan
perannya. Kemudian Diego Jota yang tadinya bukan siapa-siapa, orang tidak mengenal Diego Jota. Tetapi ketika dia pindah dari Portugal ke Liverpool itu dia bisa menunjukkan kualitasnya. Kemudian ada siapa pemain yang pemain Afrika? Mane, Sadio Mane itu ketika dia main di Southampton dia biasa saja. Tetapi ketika di Liverpool dipegang oleh Klopp itu menjadi sosok yang berbahaya. Betul. Dan Muhammad Salah itu memang dia pemain hebat. Ketika di Chelsea kemudian pindah ke Roma. Itu dia menunjukkan kualitasnya. Dan ketika di Liverpool dia lebih membuat klub ini berprestasi. Nyatanya memang demikian. Bahkan Salah ini sampai dengan saat ini masih menjadi legenda. Karena kemarin juga waktu lawan MU bisa menciptakan 3 gol ya. Nah itu yang luar biasa dari sosok Salah. Bermain dengan taktik yang saya lihat sederhana sekali. Tetapi kombinasinya antar pemain itu kompak banget. Sehingga setiap serangan MU sepertinya mengundang marah. Sepertinya serangan Liverpool itu selalu mengundang bahaya. Kalau dilihat dari transfer pemain secara nilai itu MU jauh lebih unggul, tetapi kualitas permainan luar biasa Liverpool. Nah ini yang keberhasilan dari saya lihat manajemen dari. Berbeda mungkin kita melihat Manchester City misalnya. Itu memang dia pengennya bukan serba, tapi dia memang mencari sosok yang tepat. Guardiola, terus siapa pemain-pemain siapapun dipenuhi. Guardiola minta apa lah? Tujuannya mereka adalah juara champion, juara Liga Inggris, walaupun mereka pernah juara Liga Inggris, tapi sayang kemarin di champion gagal oleh klub yang sederhana ya. Yang boleh dikata secara finansial sekarang Roman Abramovich tidak menjadi, artinya klub menjadi top dulu ya, seperti dulu ketika Mourinho pegang Chelsea. Tapi Chelsea sekarang luar biasa. Dengan pemain-pemain yang seperti itu, dia mampu juga hampir sama polanya dengan membeli pemain-pemain biasa, tapi mereka berusia muda, yang punya masa depan yang masih bisa berkembang jauh, itu dibeli dan kemudian dibina, dan sekarang setelah eranya dari Lampard ke pelatih Thomas Tuchel itu sudah kelihatan banget bahwa ini tim masa depan gitu. Dan mereka sekarang melengkapi dengan striker Inter siapa namanya? Lukaku. Ya, dengan Lukaku sebagai untuk biang gedornya lah ya. Finishing touch-nya itu lebih kuat gitu istilahnya. Berarti sekali lagi kuncinya ada pada pelatih. Pelatih, saya kira pelatih ini pemegang peran penting. Baik, nah dan juga ada pemain-pemain berkualitas yang mampu disatukan. Betul. Ya, dari dulu MU itu memang klub besar ya. Seperti kepindahan, kalau kita sorot kepindahan Alexis Sanchez dari Arsenal ke MU itu malah membuat kehancuran bagi Sanchez. Kenapa? Di MU Sanchez tidak bisa berkembang. Dia menyesal banget karena sudah terlanjur menekan kontrak. Sementara padahal waktu itu sudah dicegah, kalau kamu nanti di MU nanti akan mengalami sebuah keterpurukan ya. Sistem yang membuat kamu akan tidak berkembang gitu. Jadi memang di sana memang ada glamor bintang ya. Dan Sanchez terbukti tidak berkembang dan bahkan sudah out ya. Nah itu kita bisa melihat MU setelah Alex Ferguson sistem kepelatihan menjadi tidak nyambung gitu, tidak berkesinambungan. Padahal Ferguson sudah meletakkan dasar-dasar dari MU Junior sampai ke level utama, tapi di saat terjadi
Pergantian ada pelatih. kepemilikan saham dari beberapa orang ya, konglomerat itu akhirnya sekarang ya seperti itu gitu. Semacam ada perubahan. Ya, tetapi tidak ada perubahan yang tidak menaikkan level, malah ya Semakin biasa merosot, ya, tidak di level top lagi. Ya. Dan di memasuki pekan ke-10 ini Bung Diriam melihat hasil MU yang seperti itu yang sekarang masih di posisi ke-7. Artinya peluang untuk menjadi juara Premier League tertutup Bung Diriam untuk Manchester United musim ini. Kalau masalah juara liga kan masih jauh. Aha. Kalau kita bicara dini sekarang ya masih ada waktu perbaikan. Sebenarnya MU kemarin tahun lalu juga cukup baik lah prestasinya. Tetapi ada sesuatu kenapa kok sekarang menjadi terpuruk, padahal tahun ini mendatangkan banyak bintang, Termasuk mega bintang Ronaldo ya. iya. Akankah kehadiran Ronaldo malah membuat bintang-bintang lain melempem? Contohnya yang luar biasa tahun lalu adalah Bruno Fernandes. ya. Bruno Fernandes sekarang sepertinya kehilangan sesuatu ya. Apakah ini karena ada pengaruh Ronaldo, kita nggak tahu. Tapi kelihatannya orang menghubung-hubungkan itu. Bisa jadi Bungin begitu Iya. ya. Baik, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung. Nanti kita akan sampaikan untuk atensi dari Anda. Kita akan kembali sesaat lagi di Siul Prediksi dan Ulasan Sepak Bola. Bit erratic this year. This one drops in. Forget it! Ecstasy! Astonishing! Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. Orgasmic proportions! Kembali lagi untuk program Siul di edisi sore hari ini, kawan. Terima kasih juga untuk Anda yang masih setia bersama kami, termasuk juga yang sudah berkirim atensi baik melalui SMS, WA maupun juga live streaming kami di RKB Official. Ada Aldo di Pesindo, selamat sore Siul, selamat sore Bung Dirham dan juga Bung Ozi. Lagi-lagi MU menelan kekalahan 2 kali berturut-turut dengan skor yang sangat mencolok. Yang jadi statement, apakah Ole Gunnar Solskjaer punya kredibilitas buat menakodai klub besar? Jawabannya adalah tidak. Kalau butuh proses musim Ole Gunnar Solskjaer, di MU hampir 4 musim sekarang. Kalau kita bandingkan dengan MU dulu sangat beda banget. Dulu MU bukan klub besar terus butuh proses, nah itu wajar. Kalau MU sekarang, MU klub besar dan elit di Eropa, apakah butuh proses juga nih buat bisa dapat piala Liga Inggris atau Liga Champion? Nah kita akan lihat nasib Ole nanti malam melawan Tottenham. Nah kalau keluarga Glazer tidak memecat Ole, kalau MU kalah nanti malam, MU akan menjadi klub mediocre. Tanggapan dari Bung Dirham seperti apa? Baik, artinya nanti malam kalau misalkan kalah dari Tottenham, bisa dibilang mediocre nih MU. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa pemegang saham di MU itu setelah banyak membuat klub itu berubah ya. Sekarang ya seperti itulah. Mungkin dia MU itu cukup bertahan di 5 besar, dia lolos di Liga Champion, atau di Eropa itu sudah cukup. Karena yang penting mungkin stabilitas harga saham di bursa transfer itu bursa saham ya. Itu stabil gitu. Penonton juga sudah cukup lah dinilai untuk dari sisi keuntungan finansial klub ya. Mungkin dia main aman, tetapi kalau klub itu kan klub sepak bola, semakin dia profesional, semakin selalu dituntut menang oleh pendukung, pendukung terutama mereka yang selalu setia hadir di stadion, yang selalu membeli tiket ya. Itu punya pengaruh ya, apalagi ada komunitasnya ya. Komunitas pendukung yang punya daya dobrak, mendesak, yang bisa mendesak manajemen untuk berbuat sesuatu. Itu mereka punya bergening. Bisa saja mereka memboikot misalnya tiket, kan ini bisa berdampak buruk kepada kelangsungan klub gitu kan. Apalagi sekarang dengan tentu menggaji pemain yang cukup mahal. Nah memang di musim yang kesekian kalinya buat
Solskjaer itu apa ya? Ya maksudnya ya akan seperti itu prestasinya. Kalau mau besar ya harus lihat siapa pelatih-pelatih besar saat ini di Eropa itu yang diambil. Mestinya seperti itu. Conte mau Thomas Tuchel misalnya, atau yang sekelas dengan Jurgen Klopp ya, itu dan itu selain butuh waktu juga ya butuh bisa dari sisi manajemen itu bisa menyeimbangkan gitu, bisa melihat bagaimana apa yang harus diperbuat misalnya untuk memperkuat klub. Jadi kan kalau klub itu kan punya standarisasi, ini pemain yang seperti ini yang saya cari misalnya. Tidak perlu yang harus tapi di tangan dia itu bisa dipoles menjadi pemain top gitu. Yang tadi saya sampaikan, Mane itu bukan siapa-siapa ketika di Southampton, tapi ketika di Liverpool itu dia menjadi sosok yang berbahaya. Dan Firmino pun bisa ditingkatkan kelasnya. Sekarang dia striker utama tim nasional Brazil juga. Nah, betul. Itu yang menarik dari apa yang dilakukan oleh Klopp di Liverpool, saya kira itu. Baik. Dan untuk ya bisa jadi itu jadi mediocre. Ya memang seperti itu ya. Maksudnya harus berani seperti Barcelona misalnya. Betul. Jadi di tangan ajaibnya Jurgen Klopp ya, bukan hanya dari sisi penyerangnya, bahkan Virgil van Dijk pun di Liverpool semakin. Iya, tadinya dia Virgil van Dijk siapa yang melirik klub Eropa, tapi di tangan ini dia bisa di Joel Matip, luar biasa. Dan sehingga di timnas pun juga menjadi tim-tim inti begitu Bung Dirham ya. Iya, akhirnya kan seperti itu. Baik. Nah, kita beralih ke liga lain Bung Dirham. Kita masuk ke Liga Serie A Italia, di mana pada pekan saat ini ya, ini masuk ke giornata ke-11 Bung Dirham. Ada satu pertandingan yang mungkin masih menarik untuk bisa kita bahas, yaitu AS Roma yang akan menjamu AC Milan. Yang kita tahu bahwa AS Roma pada saat ini berada di posisi keempat klasemen sementara dan AC Milan di posisi kedua. Nah, kira-kira untuk Mourinho bisa nggak dengan mudahnya mengalahkan AC Milan, Bung Dirham? Ini kalau saya lihat kan klasemennya kan Milan di posisi utama, Napoli ya, Napoli, Milan, Inter, Roma. Napoli sama Milan itu dia di nilai yang sama 28. Cuman Napoli lebih unggul selisih gol. Inter selisihnya juga 1 dengan Roma, tapi kalau Inter dengan Milan itu cukup jauh, hampir 7 atau 8-7 ya. Nah, itu menandakan konsistensi dari AC Milan. AC Milan walau kemarin mungkin kita melihatnya kalah 2-3 lah dari Liverpool ya sebelumnya. Tapi secara kualitas Milan di pertandingan tandang di kandang Liverpool itu hampir saja menang lah. Dan Liverpool itu kan bisa menciptakan gol di menit-menit akhir. Itu luar biasa. AC Milan dipandang sebelah mata. Tapi saya lihat kualitasnya cukup bagus. Apalagi ini Brahim Diaz ya. Salah satu pemain andalannya sudah sembuh setelah kemarin kena COVID. Tentu akan membuat Milan semakin kuat. Nah, Mourinho ini kan orang yang berusaha merubah tradisi. Roma ini memang dulunya pernah jadi tim kuat, terus menjadi mediocre. Pernah menjadi mediocre, terus menjadi yang ya paling-paling 8 besar ya. Tim tengahan ya. Ya, atau tim tengahan. Tapi awal kita bisa lihat Roma cukup bagus, dan di tangan Mourinho memang ada yang berbeda gitu. Jadi pemain yang kelihatan biasa-biasa saja di AS Roma menjadi luar biasa. Banyak kita lihat dari sisi gelandang yang membuat Roma
permainannya semakin hidup ya. Iya. Apalagi dia punya Tammy Abraham yang striker yang sebenarnya saya lihat dia punya skill yang bagus. Dia bisa berani 1 lawan 1 misalnya. Dia berani masuk, dia bisa membuat posisi yang ya dia pandai lah mencari posisi. Bahkan sekarang dia digadang-gadang masuk timnas Inggris ya. Iya. Itu artinya Mourinho sebenarnya dari itu sudah cukup. Memang apakah nanti untuk lebih menguatkan tim perlu tambahan amunisi, misalnya begitu, atau memang nanti pada akhirnya ya pada posisi yang 3 besar misalnya. Tapi memang sebenarnya Roma punya potensi juga, dan saya lihat pertandingan ini akan bakal rame ya. Yeah. Akan dramatis melebihi pertandingan Sassuolo melawan Juventus. Iya betul. Ya, ini yang akan kita lihat karena nanti pasti akan penuh drama. Karena nanti kan di pertandingan ini Mourinho nggak bisa mendampingi langsung nih karena dia kena kartu merah kemarin. Ini sisi keuntungan buat Milan, apalagi Milan di tuan rumah ya, di stadion di Olimpico ya. Di Olimpico Stadium. Di Olimpico. Nah, Milan tentu akan berusaha bagaimana mengambil poin penuh di kandang lawan karena jangan sampai tertinggal jarak lah dengan Napoli. Nanti ketemu siapa nih nanti? Untuk Napoli saat ini di minggu ini Napoli akan bertemu dengan Salernitana, ya. Klub yang mediocre ya. Mediocre yang di atas kertas Napoli bakal menang. Lebih mudah. Nah, makanya ini paling tidak kehilangan angka ini. AC Milan jarak ya. Karena supaya tidak menjaga stabilitas jarak dengan Napoli. Dan itu pasti akan menjadi satu keuntungan, apalagi Milan ada didampingi langsung oleh pelatih mereka. Nah, ini yang saya lihat bahwa Milan tahun ini dia punya kekuatan yang luar biasa. Saya yakin melebihi tahun lalu. Yeah. Kan kita bisa lihat posisinya jauh di atas Inter. Betul. Dan Roma adalah sosok kuda hitam. Bagi saya nih sosok kuda hitam yang suatu saat bisa mengagetkan dan bisa kemungkinan dia bisa masuk jadi juara. Sangat memungkinkan sekali AS Roma. Walaupun mungkin ada selisih 8 angka, tapi suatu saat Roma bisa punya keuntungan karena apa? Roma kan tahun ini tidak main di Liga Champion ya. Iya. Itu satu keuntungan. Dia main di Liga Eropa yang bisa saja Mourinho tidak ambil itu, tapi dia lebih pasti harus salah satu, pasti nggak ke Serie A mungkin ya. Misalnya dia akan fokus ke Serie A, maka kemudian dia melakukan rotasi yang tim kuatnya hanya akan dipersiapkan untuk Serie A. Nah, itu salah satu. Dan Mourinho adalah sosok yang bisa memberikan motivasi pemain-pemain yang biasa menjadi pemain luar biasa. Dan Tammy Abraham sebelumnya tidak begitu yakin ketika dia pindah, tapi ketika mulai diberikan kepercayaan oleh Mourinho dan kemudian diberikan motivasi, Tammy Abraham akan menjadi striker yang jauh lebih berbahaya dibanding waktu dia main di Chelsea. Iya. Nah, itu yang bisa kita lihat sekarang dan saya yakin dia akan menjadi goal getter yang yang diperhitungkan untuk jajaran top skor itu nantinya. Baik di Serie A. Apalagi usianya masih muda. Betul. Tapi kalau kita lihat lagi Bung Diram dari sejarah Serie A ini, kalau kita lihat dari pemain-pemain Inggris jarang ada yang istilahnya apa ya menjadi bintang di Serie A begitu Bung Diram ya. Tapi Tammy Abraham mungkin menjadi pengocalian, Bung. Iya, bisa kalau dulu kan Paul Gascoigne, David Platt ya. Ya dia di level-level tengah karena Lazio memang
saat itu dia berada di posisinya 5 besar ya. Karena di saat itu kan trio Belanda sangat merajai AC di Milan, Milan ya. Ruud Gullit, Pak Van Basten dan Frank Rijkaard. Nah itu Pemain Inggris. Pemain Inggris itu saat itu memang kalah pamor ya. Tapi sebelumnya kan ada Ray Wilkins, ada Steve bukan Glenn Hoddle, siapa lagi itu? Di AC Milan sebelum trio Belanda itu ada Ray Wilkins ya, salah satunya Dari Inggris ya yang cukup. Nah, munculnya trio Belanda itu memang sedikit mengubur, apalagi Inggris tidak begitu di Piala Dunia tahun 90, dia hanya di posisi 3 besar. Nah, itu posisi 4 besar ya, kalah dengan Italia di pertandingan perebutan 3-4. Itu memang belum ada lagi yang memang ada Jan Ras ya di Juventus, tapi itu kan pemain Wales ya. Tidak begitu menonjol lah sebagai. Nah, kemungkinan Tammy Abraham ini punya kans yang lebih besar karena dia main di situ pada usia yang masih belia, yang masih bisa berkembang. Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi Bung Dirham obrolan kita pada sore hari, termasuk juga Anda yang sudah bergabung melalui SMS, nanti kita akan sampaikan. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di FM 91,2 Radio Kota Bandung. Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. Kembali lagi untuk program Siul Prediksi dan Ulasan Sepak Bola. Masih bersama dengan saya Ozi dan juga Bung Dirham yang menemani Anda. Terima kasih juga buat Mas Toto di Silerejo sudah bergabung sore hari ini melalui SMS. Sore Mas Ozi dan juga Bung Dirham. Saya kira setelah kedatangan Ronaldo, MU bakal menggebrak Premier League dengan memuncaki klasemen di pekan ke-7. Dan nyatanya tidak. Kalau saya boleh usul ke pelatihnya, harusnya kipernya itu 2 biar nggak sering kebobolan. Iya, betul. Betul ini ya. Baik, terima kasih Mas Toto di Silerejo. Kemudian juga ada Sarah di Sugiwaras. Selamat sore Siul, sore Bung Dirham dan juga Bung Ozi. Kemarin atau malam tadi nih, Indonesia menelan kekalahan lagi di leg kedua dan otomatis tersingkir di kualifikasi Piala Asia U23. Pertanyaannya, apakah timnas itu butuh pelatih sekaliber Eropa yang pernah menjuarai Liga Champion, dan mengapa sih timnas memilih Sintayong sebagai coach timnas padahal pilihan yang syarat berpengalaman dan hebat itu masih banyak di Indonesia. Kenapa PSSI paksakan satu pelatih rangkap jabatan begitu, Bu Dirham? Lah itu yang rangkap jabatan itu mestinya kalau menurut saya Sintayong lebih tepat dia menangani tim junior dulu, tim misalnya tim U16, U19, terus U23 misalnya. Kalau senior nanti sendiri. Nah itu sebenarnya di Eropa sendiri tidak seperti itu ya. Kalau kita lihat tim-tim besar ya. Iya. Kita lihat aja nggak usah ke Eropa, ke tetangga kita di Malaysia, Thailand atau Vietnam, itu timnya ya sendiri-sendiri ya. Sendiri-sendiri misalnya bisa saja mungkin kalau kita lihat Vietnam ya, pakai pelatih Korea juga itu ya seperti itu, dia nangani satu dari junior ya. Tapi itu Lampau jelas Korea. Gitu dan jangkanya cukup panjang gitu, tidak jangka pendek gitu. Kemudian Malaysia timnya Singapura juga demikian, dia punya pelatih junior sendiri dan pelatih tim senior sendiri. Nah, kenapa sih kok milih Sintayong? Ada satu keberhasilan Sintayong ketika dia membawa Korea Selatan mampu mengalahkan tim Jerman gitu kan. Dalam Piala Dunia tahun 2016 berapa? Bukan, 2000 enggak, ini 2006. Bukan. Waktu menjadi tuan rumah kan sama Jepang. Korea Jepang ya, Piala Dunia. Bukan tuan rumah 2014 kalau nggak salah. 2012. 2014 mungkin. Yeah. Nah, itu keberhasilan Sintayong menaklukkan Jerman itu
menjadi sebuah inspirasi bagaimana, karena kan sebelumnya kita pernah datengin juga tuh Luis Milla ya. Dan akan ada pola yang sama. Luis Milla nangani dari nasional waktu itu Asian Games kalau nggak salah ya. Itu cukup berat juga. Dan ini Sintayong ini deadline-nya sampai AFF ya, akan seperti itu terus. Kita yang paling penting justru adalah pemenahan kompetisi di kita sendiri, menegakkan aturan dari level Liga 1 sampai Liga 3 itu benar-benar diterapkan gitu. Kalau yang salah ya sudah, jangan dipakai lagi, dibuang gitu. Di bench ya, memang penanganan sepak bola itu tidak gampang dan kemudian berkesinambungan. Nah, tidak seolah-olah ketika kita mengalahkan Tajikistan, komentar pengurus PSSI, ada peran-peran kita loh. Tapi ketika kalah, nah itu nggak ada yang ngomong. Melempem ya? Nggak ada yang ngomong ini. Jadi ini memang tidak bisa instan gitu. Baik. Ya tidak hanya menuruti satu misalnya supporter menghendaki langsung kita juara, nggak bisa. Harus lihat dulu gimana pembinaan kita di junior. Nah sekarang kan tim-tim pemain-pemain junior yang luar biasa itu sudah mulai main di level utama nih. Nah sebenarnya sudah cukup baik. Nah setelah itu tuh bagaimana? Nanti kita lihat kok tim misalnya U23 yang ditangani Luis Milla yang pernah tampil di SEA Games. Setelah itu apakah mereka sekarang menjadi pemain top di Liga 1? Kalau saya lihat mereka tenggelam oleh pemain-pemain. Terlalu banyak pemain asing yang bermain di negara kita. Saya melihat seperti itu, mestinya ada pembatasan, misalnya cukup 2 atau 3 karena masing-masing klub ya. Pemain harus dilihat kita lihat sendiri kan, tidak ada satupun pemain lokal yang nangkring di posisi striker siapapun yang di posisi top striker, top skor ya, di top skor Liga 1. Justru dipegang sama orang asing ya? Justru banyak kan orang asing kita, urutan terbanyak. Nah itu walaupun ada yang dinaturalisasi, apakah itu naturalisasi menjadi solusi? Karena saya lihat belum ada pemain naturalisasi yang bisa membawa kita juara kok. Ya. Artinya bukan menjadi solusi yang tepat ya? Iya, bukan menjadi solusi yang tepat. Karena saya terus terang secara nasionalisme meragukan pemain orang asing yang tiba-tiba dinaturalisasi. Enggak semudah membalikkan telapak tangan. Karena nasionalisme itu tumbuh dari satu bangsa yang menjunjung tinggi cinta tanah air dan mengerti siapa asal usul dirinya. Nah, itu yang paling penting. Baik. Nah, pembinaan jangka panjang jauh lebih penting daripada dan berkesinambungan, berkelanjutan, dan kita bisa melihat hasilnya nanti. Akankah muncul tim U16 misalnya yang dari sekarang kan sudah mulai bagus sebenarnya data pemain-pemain dari U12 sampai U23 itu cukup komplit. Dan sekarang di tim nasional pun mayoritas adalah pemain-pemain junior. Dan itu cukup membanggakan, sehingga mereka juga tidak kalah kok levelnya dari pemain-pemain utama yang sebelumnya memperkuat pra Piala Dunia yang di bawah pelatih asal Filipina itu. Yang kalau bicara pelatih lokal kita, ya sebenarnya banyak, kayak Coach Indra Safri yang sekarang di mana kita nggak tahu. Apakah masih dipercaya? Kadang kan ganti kepengurusan PSSI, ganti selera, jadi itu yang bingung. Yang paling penting PSSI itu membuat program yang berkesinambungan jalan dengan kompetisi juga jalan, menegakkan aturan juga jalan. Nah ini kemarin ada satu kasus ya, Perserang itu memunculkan ada dugaan match fixing dari
para pemainnya, ada yang dipecat ya, termasuk pelatihnya. Nah itu harus menjadi satu lecutan. Wah ini memang kalau memang terbukti begitu ya sudah, nggak usah bermain Langsung aja. cut, ya. Nanti akan eksesnya akan buruk ke depannya. Iya, pasti akan ada lah. Godaan-godaan itu selalu ada. Jadi yang penting bagaimana menguatkan tim komisi disiplin. Ya, komdisnya ini. Kalau memang bersalah ya sudah dipatok bersalah. Gitu. Jangan nanti kendur lagi hukuman itu, nanti malah justru akhirnya membuat kita terpuruk. Baik, sekali lagi PR dalam waktu dekat untuk PSSI ini Bung Dirham, apakah akan merubah sistem kepelatihan sesuai dengan kelompok umurnya atau masih tetap? Kalau pelatihan kan sebenarnya sudah ada level-levelnya kan. Kalau pelatih di Liga 1 ya minimal dia di AFC gitu kan. Sudah teratur sebenarnya ya. Dan tidak ada, saya nggak tahu penerapannya sekarang ini apakah sudah sesuai dengan standarisasi FIFA atau AFC gitu kan. Kalau pelatih itu kan dia pakai uang sendiri tuh, jarang dia dibiayai negara karena kan nanti dia untuk mencari uang juga sertifikatnya itu. Baik, terakhir Bu Dirham, sebelum kita akhiri untuk perjumpaan sore hari ini, mungkin ada yang ingin sedikit ditambahkan, silakan. Ya, kita sangat berharap terutama tim Persib Pekalongan yang kemarin baru di launching, jadi tidak gampang untuk menjadikan satu tim menjadi satu tim biasa, menjadi satu tim yang hebat. Butuh waktu, butuh proses, dan butuh keseriusan. Nah sekarang moga-moga dengan banyakkan anak-anak muda ini bisa membuat Persib menjadi satu tim yang disegani, karena saya lihat potensinya besar sekali dalam level kompetisi divisi 3 saja. Supporter terbanyak, penonton terbanyak ya. Penonton terbanyak itu di Stadion Kota Pekalongan, di Stadion Hugeng. Itu satu kebanggaan. Nah, adanya dukungan besar ini tentu butuh dari manajemen untuk mengelola di samping bagaimana pendapatan yang untuk menopang klub dari Persib, tapi juga bagaimana dia menjaring talenta-talenta hebat dipadukan dengan talenta-talenta lokal yang kita sudah bisa rasakan. Kita masuk divisi utama ya waktu itu, yang tentu tidak mudah perjalanan masuk ke divisi 2 kemudian divisi 1 itu tidak mudah. Dan kita lihat sekarang tim Kota Tegal malah sudah di divisi 2. Nah, untuk menuju ke sana butuh waktu dan perjuangan yang hebat. Dan saya percaya anak-anak muda yang menangani Persib ini adalah orang-orang pilihan. Kalian adalah orang-orang pilihan yang punya keterpanggilan, dan tantangannya adalah setiap generasi itu pasti punya tantangan sendiri, dan bukan sejarah yang selalu berulang, tetapi polanya yang hampir kemungkinan akan berulang. Nah makanya kita harus mengkoneksikan bagaimana dulu mengelola sepak bola di zaman-zaman 60, 50 yang Pekalongan begitu disegani di tingkat nasional, bahkan selalu menjadi langganan uji coba tim nasional ketika akan main ke luar negeri. Nah itu harus terkoneksi, dan kita bisa mengambil pelajaran dan inspirasi dan keteladanan yang bisa dijadikan role model untuk pembinaan sepak bola hingga dari level usia dini sampai ke senior. Baik, dan besok Persib Pekalongan akan main di Liga 3. Ya, mudah-mudahan sudah mulai kelihatan, karena saya lihat ya masih mungkin ini ada pergantian pelatih ya. Alexander Saununu yang saya lihat dia punya
kualitas nasional lah ya, yang punya pengalaman jam terbang nasional, mudah-mudahan bisa membawa Persib ini menjadi ke levelnya kembali di pentas nasional. Baik, amin. Terima kasih sekali lagi Bung Dirham sudah hadir untuk sore hari ini. Kita akan berjumpa lagi untuk minggu depan. Berakhir pula kawan kebersamaan kita di Siul, prediksi dan ulasan sepak bola edisi hari ini. Saya Ozi pamit undur. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Baru saja Anda ikuti Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. Ikutilah prediksi dan ulasan sepak bola di Siul edisi berikutnya.